Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ajilul qurama, para ilkiya, para kiai, para masyayikh ingkang tansah kula hormati, wabil khusus segenap jajaran Rais Syuriah Nahdlatul Ulama ing wiji Mojo Agung ingkang tansah kula hormati, jajaran Tanwidiyah Bapak Haji Suudimo dan seluruh jajaran pengurus Tanwidiyah baik ranting maupun di tingkat MBC ingkang tansah kula hormati, wabil khusus Sarwa Kiai Maksum saya para kiai ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillah sore menika kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng silaturahim dalam rangka untuk konsolidasi memantapkan langkah-langkah kula panjenengan sedaya di dalam berkhidmah dumateng Nahdlatul Ulama kepada masyarakat Nahdliyin, kepada masyarakat muslim khususipun wonten ing daerah MBC Mojo Agung menika. Para bapak lan para kiai yang tansah kula hormati, singkat mawon karena wektalipun singkat. Turban ini merupakan bagian dari program PCNU. Jadi kita dibagi beberapa tim. Ketepatan kula masuk pada tim 3. Mestipun kalian Kiai Taufik Jalil, Gus Taufik Jalil, kali Kiai Sunan, kula. Tapi karena beliaunya tadi Kiai Taufik yang SMS saya, Gus Taufik izin karena tidak bisa hadir. Ya Sunan mungkin makai sakit penyusul. Mestipun pada traweh jam 8 jadwalipun, tapi karena Mojo Agung biasa nih Pak Sudi niki gak podo karo liyane. Khariqul Adah niku punya mukjizatan khusus. Terus nggih wektalipun lajeng digamel. Nah niki napa buka bersama. Alhamdulillah kalau malasan nek buka bersama ngeten iki. Soale mesti suasana pun lebih eco kan ngeten nggih. Kak susu bengi-bengi macam-macam. Bapak Ibu yang menghormati, para bapak-bapak yang menghormati, prinsip dasaripun sebagai pengurus Nahdlatul Ulama kita berkewajiban untuk terus-menerus boten bosen-bosene kangge membimbing masyarakat. Gangguan, godaan, macam-macam lah yang membebani kita itu pasti ada. Permasalahan itu pasti wonten mawon. Tapi bagi seorang pejuang yang kita meyakini bahwa perjuangan yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar, pengabdian yang benar, insya Allah segala hal yang rintangan ini menjadi bagian dari yang semakin memantapkan diri kita untuk betul-betul bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita daripada para pendiri Nahdlatul Ulama. Bangsa ini perlu NU, negara ini perlu NU, masyarakat kita ini perlu NU, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Nah, sebagai pengurus yang harus kita lakukan, kita terus mengilmoni NU ini, memahami NU, memahami perkembangan, termasuk memantapkan keyakinan dan kegigihan tekad kula panjenengan sedaya untuk terus memperjuangkan ini sesuai dengan tingkatan kita masing-masing, kemampuan kula panjenengan sedaya masing-masing. Problem masyarakat dan bangsa ini semakin hari semakin berat, baik dalam persoalan ekonomi, politik, budaya, persoalan penyakit sosial khususipun. Dan ini saya kira NU telah teruji di dalam sejarah untuk bagaimana menyelamatkan bangsa ini. Tentu kondisi saat ini tentu berbeda. Kalau dulu perjuangannya itu lebih ke fisik dan itu jelas, kalau Bapak nih. Jadi musuhnya jelas di London, di Indonesia, di ini musuh Jepang, di Indonesia ini gampang. Musuh kita sekarang ini adalah pergulatan pemikiran, pertarungan pemikiran, pertarungan sing gak ketok. Jadi pertarungan kita ini pada alam gaib nih, bahasa kalau ini alam gaib lah. Pertarungan dengan musuh-musuh sing gak iso digawe wiridan tok, sing gak iso sekedar kita ini muring-muring tok, sing gak iso diasahno pedang. Tapi yang harus kita asah itu pengetahuan dan pemahaman kita, pendidikan anak-anak kita. Yang butuh ditoto itu di sana.
Karena sekarang ini posisi yang namanya orang merusak Islam dari dalam itu nggih kakak. Orang munafik itu sejak zaman Nabi dulu sampai saat ini niku nggih tambah akeh dan tambah canggih. Yang pura-pura kiambae berjuang untuk Islam tapi sakjane dia menghancurkan untuk Islam. Yang pura-pura di atas nama agama tapi sakjane justru lalu kemudian merusak kepada agama ngoten niku nggih kata. Jadi apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang semestinya dia lakukan atau yang dia niatkan. Nah niki kudu hati-hati dan cara membentingi pun kados-kados niki jenengan ngengkremi masyarakat. Masjid harus diperkuat. Cara diperkuat masjid bukan hanya membangun masjidnya, tapi yang lebih penting panjenengan itu silo di masjidnya, jamaahnya diperkuat. Mari jamaah jenengan paringi ngaji lah, boleh 5 menit, boleh 10 menit rutin. Dikencengno malih pemahaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Mulai teko akidah kaya apa, salat sing bener menurut Aswaja itu seperti apa, tarawih yang bener kayak apa. Niku juga bosan-bosan nih. Walau alfa marratin itu harus terus. Satu masalah kita mengulang-ulang berkali-kali niku terus kudu ngomong banyak. Kudu ngaten. Karena serangan kita ini seperti gencarnya luar biasa. Karena media sosial terutama ini pun itu sudah ada di mana-mana. Media televisi sudah dikuasai oleh kelompok mereka yang kita kemarin media media pengajian, media konvensional. Media kita kan dari musola ke musola, dari jamiah ke jamiah, dari yasinan ke yasinan, dari rutinan ke rutinan. Sementara mereka sudah langsung menguasai media yang tidak terbatas, tidak ada sekat. Namanya media teknologi itu, apakah televisi, media elektronik, media koran, apakah itu lalu kemudian media sosial itu terus menerus Pak dicekoi itu. Maka ini menjadi sesuatu tantangan luar biasa untuk NU bagaimana harus segera melakukan upaya yang sifatnya inovatif, yang sifatnya kita ini harus ndang piye notong golek model untuk menandingi dan untuk mengawal ini dengan sebaik-baiknya. Dulu NU itu didirikan oleh Kiai Hasyim Kiai Wahab itu jelas-jelas untuk menghadang terhadap paham Wahabi yang disebarkan oleh pemerintahan Saud yang di sana, sampai mengirimkan pasukan atau tim yang disebut dengan tim Hijaz, Komite Hijaz. Itu Wahabi. Sekarang Wahabi sudah ada di mana-mana. Guru agama kita sudah banyak yang Wahabi. LKS yang namanya guru pelajaran, buku-buku pelajaran sudah banyak bertebaran Wahabi di sini. Syiah sudah bertebaran semuanya. Yang kita tahu mereka mempunyai paham, punya pikiran-pikiran yang jelas-jelas tidak sama dengan budaya dan kultur bangsa ini. Karpe itu lebih dari sekedar yang ya kalau persoalan amaliahnya bagus lah. Tapi karep politiknya untuk mendirikan khilafah, untuk mendirikan negara yang berbasis Islam ini berbahaya sekali. Kita semuanya suruh suwe, barangkali mungkin munggo geluto sampai lalu kemudian sampai mau ajur itu nggak masalah lah. Tapi cucu anak putu panjenengan sedaya ini kan mereka butuh kedamaian, mereka masih butuh hidup yang panjang untuk bagaimana melestarikan negara Indonesia ini. Newaan pun blenger pecel, blenger sego goreng Pak Pro gitu. Jadi cara acarane munggo gelut sampai kemudian mati pun itu sudah pantas lah, sing wis ngrasakno enake Indonesia. Tetapi tidak boleh terulang bangsa ini lalu kemudian akan terulang problem-problem yang seperti bangsa itu dulu. Karena apa? Karena terjadinya pemikiran sing keliru yang dibawa oleh mereka. Ini konflik terus Pak, karena mereka tidak punya prinsip tasamu, tidak punya prinsip toleran dengan budaya, sembarang itu dikafirno, sembarang dibid'atno. Padahal kita ini ngomong masyarakat gak iso kaya ngono kuwi. Ya kowe wali songo ngoten niku ya wis, sing penting saiki awakmu wis gelem sadar. Ya wis saiki sing gelem musala, ya wis salatmu saiki iso sak pira. Ya wis ngajimu kaya pira tapi ayo terus belajar, terus ditandani. Sampai wong itu gelem. Ojo piye supaya enggak mutung. Makanya yang diserang mereka itu kelompok pelajar, kelompok perkotaan. Kita sementara ada di desa terus ini kan posisi ini. Tapi sekarang sudah masuk. Guru-guru agama sudah dimasuki, lalu pelajaran-pelajaran, penerbitan buku, hampir 80% buku agama Islam dikuasai oleh kelompok mereka. Menerbit buku-buku dulu Pak, jaringan yang masuk. Hampir media sosial itu 80% yang mengisi konten media sosial itu banyak mereka. Pikiran, madzhab dan model pemikiran yang diadukan itu. Kita masih sebagian kecil saja yang masuk di sana. Pendidikan mereka sudah mulai bagus, Jombang sudah mulai banyak
Pendidikan mulai dari TK, PGSD, TK yang dikelola oleh kelompok-kelompok seperti ini sudah mulai banyak. Di Tuban yang bupatinya jelas-jelas NU dan kiai, sekarang di sana sudah mewabah yang namanya sekolah-sekolah yang dikelola oleh kelompok ini PKS ini. Saya dapat murid kemarin pindahan dari sana 3 orang Pak Suti. Ya ngono wis. Pakaian bubut macam-macam sing anu sing wis gak pakai karpe tapi. Ya, tapi karena masuk di kita ya harus kita rubah gitu. Cerita bagaimana kita sudah diserang itu. Dan mereka memang tenaga-tenaganya fresh semuanya. Konsep pemikirannya luar biasa untuk pendidikan, untuk itu mesti seneng wong. Anake dididik dengan ini, dididik dengan ini. Makanya saya bilang NU niku wau nopo ya, kita harus segera untuk mengambil sebuah langkah, terutama kita mulai dari pendidikan. Maka saya sangat salut sekali menjogong 2 hal saja lah kita kuasai, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan Pak Suti. 2 hal ini, nek liya-liyane biar nyambut gawe urusan ekonomi ben golek nyambut gawe dewe kita paling fasilitasi, tapi NU tidak perlu bergerak secara organisasi di bidang itu karena kita tidak punya potongan untuk nyambut gawe nek bareng-bareng. Iso rugi bareng-bareng malah, iso bangkrut bareng-bareng. Yang punya potensi besar adalah kesehatan menjadi sumber pendanaan, pendidikan nanti yang kita tancapkan seperti ini. Kalau perlu yang namanya SMP NU nanti tidak hanya satu di sini. Panjenengan di beberapa tempat desa dalam satu wilayah dirikan di sana. SMP NU sebagai cabang di sini, sebagai cabang di sini. Sebagai warga negara kita punya hak. Negara pun saya kira menyediakan dana untuk itu. Tinggal yang opo kita ini bisa memahami proses yang terkait dengan prosedur yang menyangkut tentang pendanaan sebuah pendidikan. Kita punya banyak teman-teman di partai politik yang di sana mengatur yang terkait dengan anggaran. Yang saya kira semua punya hak untuk itu. Asal kita ini ngerti prosedur administrasinya, aturan-aturan itu. Dirikan itu. Tidak bisa hanya satu tempat. Di sini sebagai tempat pusat untuk percontohan modelnya, lalu kemudian kita bangun di daerah-daerah terpencil. Dan NU cabang kita sudah harus mulai bergerak untuk itu di daerah Pelandaan, daerah Kabo yang minus-minus itu loh Pak. Itu tidak bisa bergerak kalau tidak kita beri pendidikan. Kalau tidak ada yang namanya santri asuh tidak bisa. Angkatnya ngundang ngaji, mesti ngundang sopo, mesti ngundang panjen gak ngerti ngaji. Tapi yang ketika ada pengajian, mesti ngundang panjen gak ono. Itu satu-satunya jalan kudu ono sing dipaksa dimondokno, digratisno, mondok nek wis dibina apik, lajeng kemudian diulehno diingker kono maneh. Ngulangi itu kok generasi cilik, potong generasi sing cepet jarno ae wis. Sing cilik-cilik diulangi ngaji, gaweno musala, baru bisa berkembang. Kene embrio ngono ditunggoni. Nah, santri ini saya menyebutnya santri asuh. Pondok-pondok harus mau untuk menerima dari tempat-tempat seperti ini untuk dijadikan sebagai santri asuh yang lalu kemudian nanti dikembalikan ke sana. Konkret, kalau seperti itu konkret. Kalau tidak, kita pasti akan ketinggalan. Kesehatan, karena kesehatan, kenapa kesehatan? Kesehatan nanti menjadi kebutuhan yang paling penting. Dan di sana sumber pendanaan. Pramila kalau mau jagung ngotot bikin rumah sakit, termasuk yang memprovokasi PJNU, lalu akhirnya nekat damel rumah sakit itu, gitu. Inspirasinya kan dari sini. Karena tiap hari ya kita lewat di sini dulu ada plakat akan dibangun rumah sakit. Nah, ini kiasun anto menawa. Nah, itu termasuk bagian dari inspirasi. Nah, saya kira Mojo Agung bisa untuk melakukan itu, dan saya kira sangat mungkin MWC yang punya potensi nanti itu bisa menjadi contoh yang terkait dengan ini. Jam ini teguh di Pak Suti. Kasih enten jam. Oh kan 10 menit, kurang 12 menitan ya. 12 menitan ya. Mungkin insya-Allah menit. Nah, ini gambaran niku. Pramila kita di cabang itu kita berusaha RSNU terus kita lakukan proses perbaikan. Saya berusaha untuk mengusulkan bagaimana RSN itu menjadi rumah sakit dakwah, termasuk nanti Mojo Agung Pak Sudi. Ciri rumah sakit dakwah yang paling konkret adalah perawat bukan hanya merawat terkait dengan persoalan medis, tapi perawat juga menjadi pendamping tentang ibadahnya wong sing loro. Namanya ibadatul mardho. Jadi wong sing gerah, wong sing sakit itu dibimbing ibadahi. Seringkali ngaten niki hampir tidak ada di rumah sakit yang lain. Karena dalam Islam, dalam konsep syariat fikih kalau panjenengan sedaya masih wong loro sepanjang dia masih punya kesadaran itu tetap wajib sholat. Alangkah indahnya kalau rumah sakit kita ini perawat ini juga iso dia membimbing orang ibadah. Caranya piye perawatnya dijak ngaji dhisik. Dikai pelatihan tentang bagaimana fikih ibadatul mardho, piye carane tayamume wong sing loro, piye carane wudune wong sing loro, piye carane salate wong sing loro, piye carane
dia beribadah itu kabeh kudu dikei. Jadi ketika waktunya masuk adzan, masuk sholat, maka perawat itu langsung kemudian menyebar di seluruh para pasien, mengingatkan kepada pasien, Bapak Ibu, saat menika sampun panjenenganipun sholat, monggo kula dampingi panjenengan menawi badhe wudu napa badhe tayamum. Ngoten lagi Pak nggih. Perawatnya itu mendampingi. Ngoten. Itu namanya dakwah secara konkret. Betapa pentingnya sholat meskipun dalam keadaan sakit. Nek sing loro umpamane gitu sedina iku ana wong 20 ana wong 20 yang masuk di rumah sakit, sak keluargane kan ya wong 50 sing nunggu. Nek wong 50 sedina tiap hari kita dakwahi dalam 1 bulan 5 kali 3 1.500. Loro ping telu bisa 600 orang setiap bulannya yang bisa kita dakwahi. Wis gade gawe berkat, gade gawe opo, gade pidato, gawe teror sembah. Gade ono gendera bareng. Konkret di situ ibadahnya. Ibadatul marto kalau dipun sajangi perawati sing teko umum niku sing nggak tahu mondok dikei ngaji secara praktis piye cara niki piye cara niki kayak panduan tem niku. Jadi gak sekedar didongano atau disuwuk tok niku mestilah eno jagoane tem niku ngoten ya. Tapi ditambahi malih bahwa yang kita harapkan sihhatan wa afiyah. Sehat niku konsep Islamnya sehat itu fisik. Orang ketika fisiknya sehat secara medis itu namanya sehat. Tapi orang yang fisik sehat belum tentu afiat. Afiat itu terjaga, fisik yang terjaga dari perbuatan dosa, dari maksiat itu berarti afiat. Tangan sing sehat, tapi tangan sing gak digawe maksiat itu namanya sihatan wa afiat. Sehat tapi nek tangannya digawe sing gak bener itu dengan sehat tapi gak afiat. Nah, rumah sakit Nahdlatul Ulama harus menuju kepada kedua hal tadi ini. Piye menciptakan orang itu sehat, tapi sekaligus juga ada afiat. Unsurnya adalah di situ unsur dakwah. Dan saya kira itu akan menjadi promosi luar biasa itu. Sing gak ono liyane. Regone padha, pelayanannya sama-sama baik, ditambah didongakno, ditambah didampingi sholate. Orang dalam kondisi sakit itu sensitif, Pak. Jiwanya itu sangat dekat dengan Tuhan. Dekat karo Gusti Allah, wong loro koyo ngoten niku. Ketika didampingi seperti itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pramila rumah sakit. Yang kedua, rumah sakit itu dadi duit, Pak. Karena wong loro itu sembarang itu bayar. Dan kalau bayar itu 20% saja dari seluruh sirkulasi uang itu duit dong. Angkatnya gawe sekolah bentahun, gawe sekolah EBC Mojokerto di rumah sakit gampang. Karena rumah sakit itu ketika berdirinya kula yang melakukan penelitian